Komunikasi dan saling percaya di antara pasangan suami istri menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga keharmonisan serta keutuhan dalam rumah tangga. Jangan sampai rasa curiga terhadap pasangan hidup justru memunculkan prahara dan mengguncang mahligai pernikahan yang berujung hilangnya nyawa. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Tewasnya perempuan muda bernama Yohana menyedot perhatian banyak pihak, khususnya bagi warga Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga seakan tak percaya perempuan 21 tahun itu tewas di tangan suaminya sendiri, Randy, hanya lantaran pelaku cemburu buta. Randy memergoki korban berkomunikasi dengan pria lain di media sosial, sehingga merencanakan pembunuhan terhadap sang istri. Berniat menghabisi korban, pelaku bahkan menunggu dan menghadang Yohana di tengah jalan saat pulang bekerja persis di sebuah jalan desa buntu. Hubungan rumah tangga antara korban dan suaminya memang sudah tidak harmonis sejak 2 bulan terakhir. Keduanya diketahui memilih pisah ranjang akibat konflik yang tak berkesudahan di antara mereka. Kriminolog Hazizah Gusnita menilai, pembunuhan yang dilakukan Randy terhadap istrinya masuk dalam kategori pembunuhan disertai kekerasan. Hazizah menambahkan, motif cemburu buta yang dialami pelaku hingga melakukan aksi penganiayaan disebabkan pelaku tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Kasusnya ini kan kasus sebenarnya di wilayah ranah pribadi, dalam arti ini kekerasan rumah tangga, kemudian hubungan antara suami dan istri gitu ya, yang kalau kita mau melihat kekerasan yang di wilayah ranah pribadi ini memang lumayan tinggi juga di Indonesia, kita mau melihat gitu ya, karena ini termasuk sampai akhirnya hilangnya nyawa korban tadi, si istri tadi. Nah, hubungan antara suami dan istri tadi tentu ada komunikasi, ada banyak hal yang bisa terjadi yang memicu tadi kekerasan tadi, apakah itu kata yang menyakitkan gitu ya, komunikasi yang menyakitkan antar keduanya, ataupun sikap atau perlakuan satu sama lain, sehingga tadi muncullah yang amarah, emosi yang mungkin sudah maksimal, sehingga akhirnya ada hal-hal sedikit yang memicu emosi tadi meningkat, sehingga ada keinginan oleh satu sama lain misalnya gitu untuk melakukan sebuah tindak pidana, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Kriminolog juga menilai Randy sebagai pelaku adalah orang yang paling mengalami kerugian akibat perbuatannya. Selain kehilangan istri, Randy kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kalau untuk hubungan suami istri, kembali ke kepercayaan dan komitmen di masing-masing keluarga itu sendiri, bagaimana untuk tidak terjadi hal-hal yang buruk, apalagi ke dalam ranah tindak pidana kejahatan gitu, karena yang rugi akhirnya ketika terjadi tindak pidana dalam keluarga, yang rugi kan pelaku itu sendiri. Jadi kalau dalam ilmu viktimologi itu dianggap sebagai victimless crime, artinya pelaku dan korban sebenarnya orang yang sama. Seperti misalnya pelaku gitu ya, melakukan pembunuhan terhadap istrinya, sebenarnya kan dia juga yang rugi, dia kehilangan istrinya, orang yang dia sayangi misalnya gitu ya, bagian dari hidupnya juga sebenarnya suami istri itu gitu kan. Sungguh ironis, hanya karena cemburu buta, seorang suami sampai gelap mata menghabisi nyawa istrinya sendiri. Sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi pelajaran penting untuk menyelesaikan persoalan lewat komunikasi di antara pasangan suami istri, agar tidak berujung pada tindakan kejahatan yang bisa menyeret kita ke balik jeruji besi. Dari Jakarta, Izul Ramadhani, Vicky, Tembak Crime, RTV.